Halo, perkenalkan nama aku Ari Kristan Manik. Aku seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Islam Riau dan dengan NPM 233510771. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS akhir semester 2 dengan mata kuliah Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran case dan pengaruh replacement policy. Dan di sini sudah ditetapkan beberapa konfigurasi yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan membuat perbedaan ukuran case dulu dengan konfigurasi ini. Memory organization-nya SMP, number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, dan bus arbitration-nya random. Lalu menggunakan word by bit, di sini kita menggunakan 32. Word by blocknya dimulai dari 8. Dan main memory size-nya diminta agar kita membuatnya konstan di angka 2 MB. Lalu untuk configure case-nya, di sini case size yang diminta itu ada 4KB, 8KB, 16KB, dan 32KB. Agar kita bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita perlu mengkonfigurasikan nilai block in case dan perlu memperhatikan pada word by blocknya, karena ketika kita menaikkan word by blocknya, maka case size nya juga ikut berubah. Oke. Lalu mappingnya kita menggunakan fully associative, replacement policy nya LRU. Di sini file yang akan saya gunakan adalah NASA 7. Kita coba running langsung ya. Bisa kita lihat di sini ada hasil hit dan miss-nya, di mana hitnya itu 73.908% dan missnya ada di angka 26.092%. Lalu kita akan mencoba menaikkan nilai dari word by blocknya menjadi 16. Bisa kita lihat di sini main memory access-nya berubah, maka kita perlu mengkonfigurasikan di block in main memory. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan main in memory size-nya itu 2 MB dan case size-nya di sini berubah. Maka kita perlu mengkonfigurasikan block in case-nya sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari cache in size menjadi 4KB. Lalu coba kita running lagi file NASA 7 nya, apakah dia akan bertambah atau berkurang pada hit dan miss nya. Nah, bisa kita lihat di sini rate-nya berubah, yang mana tadinya sekitaran 73.000 sekarang menjadi 83.939. Begitu juga dengan miss-nya yang sekarang menjadi 16.065%. Maka kita akan coba running dengan case size yang 8KB. Di sini coba kita ubah jadi 8. Di sini kita naikkan jadi 8KB. Coba kita running. Durasi hidden miss. Yang tadinya ukuran case-nya ada di angka 2KB, yang 4KB dan kita ubah menjadi 8KB. Di sini hit dan hitnya bertambah dan miss-nya berkurang. Ini menandakan semakin besar ukuran case, maka jumlah persentase hit akan semakin bertambah. Bisa kita lihat yang mana tadinya case-nya di situ ada 4KB, kita naikkan menjadi 8KB, maka hitnya berubah menjadi 74.609, yang mana tadi hitnya itu hanya sekitar 73.000. Lalu kita akan coba menaikkan nilai dari word by block yang menjadi 16, dan block in memory-nya kita konfigurasikan agar mendapatkan main memory size sebanyak 2KB. Dan ini cache size-nya bertambah, maka kita perlu mengkonfigurasikannya agar mendapat 8KB. Maka kita coba running lagi. Complete.
Nah, di sini juga yang tadinya sekitaran 83.000 ketika cache size-nya itu ada di ketika worldwide-nya itu ada di angka 8 ketika worldwide block-nya itu ada 8, itu kita mendapat worldwide block 8 dan cache size-nya itu ada 4 KB, kita mendapatkan nilai sebanyak 83.000. Dan untuk cache size-nya 8 KB dan worldwide block-nya tetap di 16, kita mendapatkan nilai hit di angka 84.000, yang mana menandakan semakin besar ukuran cache-nya maka jumlah hitnya maka akan semakin banyak dan jumlah miss-nya akan semakin berkurang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pengaruh terhadap replacement policy. Dengan konfigurasi berikut bisa kita lihat ada di ini memori organization-nya SMP, sama seperti tadi Snoopy protokol misi, bus arbitration-nya ada random, word by bit-nya di sini kita menggunakan word by bit sebanyak word bit-nya 16. Lalu untuk word by block-nya 16 juga, dan main memory size-nya kita dapatkan di sini ketetapan di angka 256 KB. Lalu di sini kita menggunakan set asosiatif. Cache nya di sini ada 16 dan menggunakan replacement policy random secara bergantian random LRU, FIFO dan LFU. Lalu ya itu cache nya ada di sini, cache size nya 4 KB. Oke. Ini dia konfigurasinya. Sekarang kita coba running di file ir. File ir kita running. Oke, ini dia untuk hasil ir dengan konfigurasi yang kita buat tadi menggunakan replacement policy-nya random. Bisa kita lihat ada dia hitnya ada di angka 88.791% dan miss-nya di angka 11.209% dengan total replacement-nya ada di angka 468. Sekarang coba kita ganti replacement policy-nya menggunakan LRU dengan file yang sama, yaitu file ir. Kita coba running. Sekarang bisa kita lihat untuk file yang sama, yaitu file ir dengan replacement policy-nya tadi LRU. Sekarang hitnya ada di angka 90.260% dan miss-nya ada di angka 9.740% dengan total replacement sebanyak 389, yang mana total replacement-nya lebih sedikit daripada ketika kita menggunakan replacement policy-nya di random. Oke. Begitu juga dengan file-file yang lainnya, kita running menggunakan replacement policy di random, LRU, FIFO, dan LFU. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama ada, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran cache? Mengapa? Jadi untuk miss rate-nya ketika kita meningkatkan ukuran blok cenderung menurun, karena ukuran blok untuk berbagai ukuran cache ini kalau semakin besar ukuran bloknya maka semakin dikit blok yang diperlukan untuk menyimpan setiap set data dalam cache. Dengan kata lain, semakin besar ukuran blok maka semakin sedikit kemungkinan terjadinya miss karena data yang diminta mungkin sudah ada di dalam cache-nya itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah collision point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh collision point terhadap bertambah atau berkurangnya miss rate seiring dengan bertambahnya ukuran cache? Jelaskan. Jadi collision point ini terjadi ketika sebuah blok cache itu diganti untuk memberikan tempat pada blok-blok baru. Tetapi blok yang sudah diganti tersebut kemudian diminta lagi sebelum akhirnya terjadi pergantian cache. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat. Jadi
Miss rate biasanya meningkat kembali saat ukuran blok terlalu kecil. Jadi terjadi karena semakin kecil ukuran blok, maka semakin banyak blok yang diperlukan untuk menyimpan setiap data dalam cache. Akibatnya, cache akan lebih cepat penuh dan lebih sering terjadi pergantian blok yang berpotensi meningkatkan miss rate. Dan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Jadi untuk pengaruh cache terhadap berbagai ukuran blok berkaitan dengan kapasitas ukuran blok berkaitan dengan kapasitas keseluruhan cache, di mana semakin besar ukuran cache, maka semakin banyak data yang dapat disimpan secara keseluruhan tanpa memperhitungkan ukuran blok. Sementara pengaruh ukuran blok terhadap miss rate berkaitan dengan cara data disimpan di dalam cache, di mana semakin besar ukuran blok, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya miss karena data yang diminta mungkin sudah disimpan di dalam cache. Dengan demikian, kedua pengaruh yang berbeda terhadap kinerja cache dalam hal miss rate. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh replacement policy. Yang pertama itu, apakah yang dimaksud dari replacement policy? Bagaimanakah kegunaan atau pengaruhnya terhadap kinerja sistem? Jelaskan. Jadi, replacement policy itu aturan atau strategi yang digunakan oleh sistem cache untuk menentukan blok mana yang akan digunakan ketika cache sudah penuh dan blok baru perlu dimasukkan. Replacement policy ini penting karena cache memiliki kapasitas terbatas, sehingga diperlukan kebijakan untuk menentukan blok mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diganti. Lalu yang kedua, secara umum, manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Secara umum, replacement policy dengan miss rate terbaik adalah less frequently used atau LRU, diikuti dengan LFU, less frequently used. LRU mempertahankan blok yang paling baru diakses atau diakses paling sering, sehingga memiliki kecenderungan untuk mempertahankan blok yang masih relevan dalam cache. Sebaliknya, replacement policy dengan miss rate yang paling buruk adalah random, karena keputusan pergantian blok yang dilakukan secara acak tidak mempertimbangkan relevansi atau frekuensi penggunaan blok tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, analisislah akibat setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja replacement policy? Lalu yang ketiga, analisislah apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada trace filenya? Jadi jawabannya adalah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy karena pola akses. Pola akses data dalam file trace dapat mempengaruhi keaktifan dari masing-masing replacement policy. Sebagai contoh, jika sebuah trace file memiliki pola akses yang cenderung memiliki akses blok yang sama secara berulang, maka LFU memungkinkan menjadi replacement policy yang paling efektif karena akan mempertahankan blok yang paling sering diakses. Namun, manfaat kinerja seluruh replacement policy tidak selalu terjadi untuk semua tolak ukur dan bergantung pada file trace-nya. Sebuah replacement policy mungkin lebih unggul dalam suatu situasi, tapi mungkin kurang efektif dalam situasi lain tergantung pada pola akses data. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, dari random ke FIFO. Mengapa? Secara umum, penggunaan replacement policy lebih efisien dapat meningkatkan kinerja sistem. Dari random ke LRU merupakan langkah dengan manfaat lebih, karena LRU mempertimbangkan relevansi dan frekuensi penggunaan blok yang menentukan blok mana yang harus dipertahankan dalam cache. LRU cenderung memiliki miss rate dan LRU cenderung mengurangi miss rate dan meningkatkan cache hit rate, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sedangkan dari random ke FIFO, keuntungannya mungkin tidak sebesar dari random ke LRU, karena FIFO hanya mempertimbangkan urutan kedatangan blok tanpa mempertimbangkan frekuensi atau relevansi penggunaan blok tersebut.